Salam, perkenalkan nama saya Jenriani Venida Tanone dengan NIM 71-2023-089. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan, renungan singkat saya dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 15. Di sini tema yang saya ambil adalah berjalan di jalan yang diajarkan. Untuk menghantar kita dalam renungan pada saat ini, saya akan menyampaikan ilustrasi singkat. Teman-teman dapat menyimak dan merefleksikan dalam kehidupan teman-teman semua. Setiap hari kita berjalan, secara fisik kita berjalan dari rumah ke kampus, dari kos ke gereja, dari kantin, dari kelas ke kantin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi lebih daripada itu, kita semua sebenarnya sedang berjalan dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang, dimulai dari hal-hal yang kecil, lalu bertumbuh, belajar, jatuh bangun, hingga pada akhirnya kita mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Dari ilustrasi yang telah saya sampaikan, teman-teman, saya akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman dapat merefleksikan dalam kehidupan teman-teman semua. Pertanyaannya, apakah kita tahu arah jalan hidup kita? Apakah kita tahu sedang menuju kemana? Atau jangan-jangan kita hanya berjalan karena ikut orang lain, ikut teman, ikut suasana, atau hanya mengikuti arus? Teman-teman dapat merefleksikan itu dalam kehidupan teman-teman semua di kampus maupun dimanapun teman-teman semua berada. Teman-teman, kitab Amsal pasal 4 adalah bagian dari nasihat yang telah disampaikan dengan cara yang sederhana untuk kita pahami bersama. Dalam bagian ini, penulis yang sering dianggap sebagai Raja Salomo berbicara sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, seperti orang tua yang sayang pada anak-anaknya dan ingin anak-anaknya tidak jatuh dalam kesalahan. Begitu pula Tuhan berbicara kepada kita melalui Amsal ini dengan penuh kasih untuk kita anak-anaknya. Kita tahu bahwa dalam dunia ini ada banyak jalan. Ada jalan yang tampaknya menyenangkan tetapi berujung kepada kehancuran. Ada jalan yang sempit dan tidak terkenal tetapi justru membawa kita kepada kedamaian dan penuh berkat. Karena itulah tidak semua jalan itu baik untuk kita jalani. Tidak semua arah membawa kita kepada hidup yang diberkati. Oleh karena itu, kita perlu dibimbing untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak benar untuk kita jalani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Amsal pasal 4 ayat 1-15 ini, kita dapat melihat seorang ayah yang sedang memberikan nasihat penuh kasih kepada anak-anaknya. Ia tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga mengajak anak-anaknya mengerti pentingnya mendengarkan dan memegang teguh pengajaran yang baik. Ini bukan sekedar ajaran manusia, tetapi nasihat yang bersumber dari hikmat Tuhan. Dalam hidup ini, kita akan selalu berhadapan dengan banyak pilihan. Ada jalan yang lurus, tapi ada jalan yang menyesatkan. Dalam kitab Amsal ini, mengingatkan kita untuk memilih dan tetap berjalan di jalan yang diajarkan, yaitu jalan kebenaran dan kebijaksanaan. Untuk itu, saya gambarkan hikmat ini seperti harta yang sangat berharga. Kalau kita temukan dan pelihara, hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Tetapi kalau kita abaikan, kita mudah tersesat. Sayangnya banyak orang tahu
jalan yang benar tetapi tidak untuk menjalaninya, tidak mau untuk menjalaninya. Mereka tahu kebenaran tetapi memilih salah karena kelihatan lebih cepat atau lebih enak. Amsal mengajarkan kita untuk tidak hanya tahu jalan Tuhan tetapi juga sungguh-sungguh berjalan di dalamnya. Penulis Amsal bahkan memberi peringatan keras untuk menjauh dari jalan orang fasik, bukan hanya berhati-hati tetapi benar-benar menghindar dan tidak mendekat. Karena jalan yang jahat itu menyesatkan dan merusak. Seringkali mulai dari hal kecil, dari hal-hal yang kecil, kebiasaan buruk atau keputusan yang salah akhirnya membawa kita ke kehidupan yang jauh dari Tuhan. Berjalan di jalan yang diajarkan Tuhan memang tidak selalu mudah, tetapi itu aman, terang, dan membawa damai untuk kita. Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menjaga langkah kita. Selama kita setia mendengar dan taat kepadanya, maka mari kita terus belajar memegang teguh nasihat yang benar dan berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, karena hanya di sanalah kita temukan kehidupan yang penuh berkat. Oleh karena itu, untuk ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah belajar untuk mendengar nasihat yang benar. Kadang kita merasa paling tahu dan enggan mendengar orang lain. Tapi firman Tuhan ajarkan kita untuk mendengarkan nasihat, terutama dari orang yang takut akan Tuhan. Baik orang tua, pembina, dosen, maupun yang teman. Nasihat mereka bisa jadi alat Tuhan untuk menuntun langkah kita. Yang kedua, pegang teguh ajaran yang ditanamkan. Jangan cuman tahu firman Tuhan, dengar, tapi ingat, jalani dalam keseharian kita. Kalau Tuhan sudah ajarkan kita mana yang benar, yang harus dipegang kuat. Jangan lepaskan meskipun kadang di sekitar kita menggoda dan untuk menyimpang. Yang ketiga, hindari kebiasaan buruk dan pengaruh yang salah. Kalau kita tahu satu hal bisa menyesatkan, jangan kita mendekat, tetapi kita menjauh dari hal yang sudah kita tahu itu menyesatkan. Karena firman Tuhan bilang, bukan cuma hindari, tapi lari dari jalan yang fasik. Kalau ada teman yang membawa kita makin jauh dari Tuhan, kebiasaan yang bikin kita jatuh, kebiasaan yang bikin kita jauh dari hikmat, itu perlu dijauhi. Yang keempat, jadikan hidup sebagai perjalanan bersama Tuhan. Hidup ini bukan soal cepat-cepat sukses atau terkenal. Tuhan mau kita berjalan bersama Dia, serta setia langkah demi langkah. Tidak perlu ikut arus, asal jalan kita sesuai arah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Walau jalan itu sempit dan tidak banyak orang lain mau pilih, tetapi jalan Tuhan selalu berujung pada damai dan penuh berkat. Bagian yang keempat, bagian yang kelima, terus minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Terus berdoa dan minta Tuhan tuntun arah hidup kita. Dalam mengambil setiap keputusan yang kecil maupun yang besar, libatkan Tuhan dalam setiap proses, dalam setiap mengambil keputusan. Hikmat bukan sesuatu yang otomatis muncul, tetapi harus dicari dan dipelihara. Tuhan siap memberi kalau kita mau meminta. Untuk menutup
renungan kita pada hari ini, teman-teman dapat mengingat hal ini. Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap hari kita berjalan di sebuah jalan. Lewat firman Tuhan dalam Amsal ini sudah memberi kita peta jalan yang penuh hikmat, kebenaran, dan kehidupan. Jangan anggap ringan nasihat dan ajaran yang benar, sebab itulah bekal kita agar tidak tersesat di tengah dunia yang penuh pilihan dan keliru ini. Mari kita pilih untuk berjalan di jalan yang Tuhan ajarkan, meski tidak selalu mudah atau cepat. Sebab di sana, Tuhan sendiri yang berjalan bersama kita, menjaga setiap langkah kita, dan membawa kita kepada tujuan yang mulia, tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan menunda, jangan ragu. Jalan bersama Tuhan adalah jalan yang penuh damai, terang, dan hidup. Jalan bersama Tuhan berujung pada berkat. Amin. Demikian renungan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.